We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Cikgu Zamri dari Malaysia. Cikgu salah seorang peserta pameran charity online yang diadakan oleh Rahayu Ing Arta, dan Cikgu sangat suportif dari Januari sampai sekarang. Setiap event kami selalu Cikgu hadir. Nah, Cikgu Zamri kali ini mengikuti 2 atau 3 lukisan, Cikgu. Dua lukisan. 2 lukisan, dan sangat menarik sekali, berbeda dengan yang di Instagram. Oke, Cikgu, mungkin saya mulai pertanyaan saya, Cikgu, ya? Ya. Ya, oke. Cikgu, bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Cikgu? Silakan. Oke. Terima kasih ya, dan terucapkan selamat malam pada teman-teman yang mungkin saya tak tahu siapa melihat ya. Okey, jadi sebelum itu saya minta terima kasih kepada Mas Sutoyo dan teman-teman yang lain dan juga panitia yang menguruskan acara ini, dan juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Kita masih lagi ada bulan Syawal lagi. Ada lagi 8 hari lagi. Okey, bagaimana masuk? Sebenarnya saya bermula mungkin sejak daripada kecil lagi. Menurut ibu saya, pada usia itu saya sudah mula melakar di dinding, di lantai semua. Maknanya saya sudah mula melukis itu secara semula jadi, itu bakat itu ada. Jadi bila saya masuk sekolah, lukisan saya sering terpilih untuk dipaparkan di dinding guru hias kelas-kelas ya. Tinggal kemudian pada dan sering saya menang lah. Kalau untuk pertandingan apa-apa dan juga di sekolah pada usia yang kecil itu saya selalu menang. Ya, jadi ibu bapa saya selalu memberi kalakan dengan membeli warna, beri pensil dan sebagainya lah untuk saya terus berkarya. Sebab saya dididik supaya mengembang bakat itu. Saya bertuah kerana ibu ayah tu memahami kecenderungan anak-anaknya itu maunya apa. Jadi mereka tidak pernah menghalang. Kemudian bila saya pada usia 13 tahun saya masuk ke sekolah menengah ya. Jadi sudah agak dewasa, saya masih lagi memenangi apa saja pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, saya menang. Kemudian pada tahun 1982 itu saya akan menghadiri pilihan besar ya, dipanggil CJ rendah pelajaran Malaysia. Itu wajib diambil oleh setiap pelajar yang pada usia 15 tahun ya. Okay, pada masa itu ada seorang guru yang bernama Tuan Haji Ismail. Jadi dia ini seorang yang aktif, melukis yang aktif. Jadi dia nampak bakat saya. Dia minta saya melukis dan karya saya itu dipamerkan di peringkat daerah bersama dengan orang-orang dewasa. Jadi bermula dari situ saya sudah mula melukis secara serius. Tetapi sayangnya saya tidak pernah melihat lukisan saya itu dipamerkan. Daripada usia saya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun sehingga saya mengambil CJ Perwujudan SPM. Kemudian di tahun pada usia 17 tahun kita ada lagi akademik periksa dipanggil CJ Pelajaran Malaysia. Itu yang tengahan ya, sebelum kita masuk universiti semua. Jadi saya diberi peluang lagi oleh Haji Ismail itu mengambil membuat lukisan dan dipamerkan bersama dengan pelukis yang ada di utara Malaysia lah. Itu kota saya dipanggil Angkatan Seni Pelukis Kedah ya. Kedah ni dia berhampiran dengan Thailand. Di ujung sekali. Dia ada satu pulau bernama Pulau Langkawi. Itu dalam Kedah ya, dalam Kedah. Kedah ni memang dia bersepadan dengan Thailand. Betul. Kalau tengok Alberta tu, dia ada satu persatuan, itu persatuan itu sangat aktif dan saya diberi peluang lah dan saya tidak pernah melihat. Kemudian pada tahun
85 saya naik lagi belajar lagi ke peringkat lebih tinggi, itu dia panggil tingkatan 6 ya. Jadi saya bertemu dengan Mr. Cui, cikgu Cina Kebetulan Cikgu Haji Ismail dengan Cikgu Cui ni diorang rapat, jadi Cikgu Cui menggalakkan saya lagi melukis dan dia memberi saya borang dan mengambil kesan saya dipamerkan. Itu mula saya melihat bagaimana karya saya dipamerkan pada usia saya 18 tahun. Pertama kali saya melihat lukisan saya itu dipamerkan secara beramai di dalam balai seni. Ya. Balai seni siapa mahu begini rupanya. Itu menambahkan minat saya lagi lah untuk melukis. Dan di tahun berikutnya pun saya diberi peluang lagi pada tahun 1986 ya. Jadi pada usia 18 tahun saya masih lagi berpameran lah. Sudah habis itu saya berhenti untuk memohon masuk universiti. Kemudian saya memohon masuk universiti pada tahun 1988, itu dia Institut Teknologi Mara. Universiti ini dia khas untuk Bumi Putra saja. Ini kalau Melayu, Kadazan, Iban, orang asli itu saja. Kalau yang lain itu tidak dibenarkan Tapi di Indonesia tidak ada kan? Ada enggak? Universiti tidak ada Tapi kalau tidak ada. Tapi di Malaysia dia ada satu khas universiti dia panggil dulu dia panggil Institut Teknologi Mara, sekarang Universiti Teknologi Mara itu khas untuk Bumi Putra. Jadi saya di situ itu dia ada aliran seni lukis. Saya mengambil seni lukis. Saya dia ada 4 tahun khusus. Tahun pertama tu kita akan semua belajar sculpture semua sekali. Kemudian saya tahun keduanya baru saya majoring. Jadi saya mengambil fashion design sebenarnya. Selama 3 tahun saya mengambil fashion design. Nah, sebenarnya saya bukan pelukis, saya bukan ambil fine art bukan. Saya ambil rekan fashion. Selama 3 tahun. Tapi saya masih lagi juga walaupun saya fashion, saya masih lagi mengikuti apa-apa saja pameran ada kecil, saya masuk juga melukis sehingga saya tamat bekerja. Kemudian saya sambung balik ambil pendidikan terus kepada pendidikan seni ini. Macam sekarang saya mengajar melukis. Di situ saya mulai aktif Jadi saya mulai aktif sebab itu dia ada persatuan Jadi saya aktif persatuan itu adakan 2-3 pameran lah di Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1994 saya mula bekerja sebagai guru semasa masa. Kemudian saya balik ke ini di tempat saya ini di Jerantuk ini dan saya berkenalan dengan satu persatuan diberi nama Persatuan Senika. Senika ini adalah persatuan yang macam yang macam di utara tu, mana setiap negeri di Malaysia ni dia ada persatuan dia. Okey, Senika, Persatuan Seni Pahang, Persatuan Seni Terengganu, setiap negeri itu dia ada persatuan dia. Jadi bayangkanlah di Malaysia ni ada 14 ke 13 persatuan seni yang utama. Termasuk 2 lah yang Balai Seni Negara. Jadi itu yang utama yang dipegang oleh kerajaan. Okey. Jadi dari situ saya aktif sehingga pada tahun 2000 lebih lah saya aktif Saya aktif melukis dan berpameran Dan banyak jugalah. Saya berpameran sehingga sebenarnya karya saya tidak pernah terjual pun. Tidak pernah terjual. Semasa pameran tidak pernah terjual dengan jujurnya. Okey, kemudian pada tahun 2000 itu dalam saya menemani teman saya itu bekerja di sebuah hotel di tempat saya ini di Jerantuk ini dan di sana itu ramai mancanegara turis-turis datang daripada Belanda, daripada Amerika datang sebab tempat saya ini dia ada satu kawasan wisata yang sangat terkenal di dunia, itu dia panggil Kuala Tahan itu yang lukisan saya bernama Kuala Tahan. Kuala Tahan itu adalah satu taman negara yang berusia 160 juta tahun yang sangat lama, yang paling lama di dunia Saya yang paling lama. 160 juta tahun. 160 juta tahun. Ya. Oh. Dia anggarannya. Kalau saya tak silap lah, di antara yang tertua lah, hutan itu masih lagi ada sekarang dianggap yang tertua di dunia. Jadi tempat itu menjadi tumpah. Jadi bila orang datang ke sana, jadi saya menemani mereka
kadang-kadang tu dia orang minta saya menemani melihat pokok kelapa sawit, pokok tepak ni saya bawa kemudian sampai itu saya menunjuk saya punya lukisan saya, kes saya, dan mereka berminat untuk membelinya. Barulah lukisan saya itu dijual. Itu pun dalam bentuk A4, A3 sahaja. Itu sudah banyak tu. Dari situ lukisan saya dibeli mungkin dalam harga yang murah lah, dalam 200,000, 300,000. A4 saya itu sudah beratus-ratus itu sudah satu dunia saya daripada Jepang, Korea semua tu yang datang saya tunjuk mereka beli. Sebab lukisan saya itu berdasarkan alam sekitar di situ. Sebab pada tahun 2000 itu tidak ada lagi teknologi yang canggih sekarang ni, yang kamera tu, jadi lukisan masih lagi dianggap satu benda yang artistik. Masih lagi. Jadi lukisan saya dibeli di situlah mula-mulanya lukisan saya itu dibeli secara meluas. Lupa pada sebelum tu antara tahun 1996 hingga tahun 2000 tu teman saya itu dia ada keluarga di Australia. Dia Australia ya. Jadi kebetulan keluarganya itu berminat pada lukisan ya. Jadi setiap kali dia pulang ke Australia, jadi lukisan saya itu dibeli dan dihadiahkan kepada teman-teman di sana. Antara sekitar 97 hingga 2000 itu. Tapi kalau di Malaysia memang tidak ada orang beli. Okey. Kemudian habis lepas tu pada tahun berikutnya saya sudah berhenti sebab memberi tumpuan kepada kepada karier. Dan bila saya menjadi guru ini dia banyak tuntutan ya, jadi kita kena kursus sana kursus sini, jadi menyebabkan akhirnya saya sendiri mengabaikan bidang itulah ya. Jadi dalam masa itu pun jika ada macam function tentu saya itu disuruh oleh ketua jabatan itu melukis secara gratis itu, gratis saja ya, bagi hadiah untuk apa-apa acara. Pernah juga 2-3 kali lukisan saya itu dihadiahkan kepada rumah sakit untuk anak-anak ya, di dinding. Itu secara gratis ya. Tak dibayar itu. Sebagai satu sumbangan daripada pihak sekolah kepada rumah sakit sebagainya itu ya. Gitu. Kemudian saya berhenti agak lama lah sebab barangkali kerana saya pun terleka kan, sebab kita bila sudah ada salary yang permanent menyebabkan kita sudah mengabaikan kan, jadi minat tu hilang tu. Tinggallah pada tahun 2009 saya pergi ke Jakarta, pergi ke Bali secara sebab masa itu kan AirAsia memberi tiket yang sangat murah kan, sangat murah. Jadi saya boleh pergi secara kerap ke Thailand semuanya itu, dan saya melihat itu mulalah hati saya mula berdetik ya, kenapa saya tidak kembali semula kan. Bila kita pergi secara kerap, jadi kita ada banyak masa untuk pergi ke tempat yang ni. Kalau kita pergi jarang-jarang kita akan tempat wisata saja, kalau kita akan pergi tempat melukis, boleh nak lama, jadi saya mula berdetik di situ. Jadi pada tahun 2016 ya, teman saya itu mengajak saya memasuki like satu Facebook ya, dan terus saya mengirim lukisan. Jadi saya pun mengirim setiap hari tanpa berhenti sehingga sekarang. Saya melukis setiap hari satu lukisan. Daripada tahun 2016 supaya saya ada minat. Bila kita ada permanent job, kita rasa kita tidak perlu membuat melukis itu. Bahkan akhirnya kita membuang. Jadi cara untuk mengembalikan semangat saya itu kembali, saya ada melukis setiap hari. Ya, kita ada training. Seperti kita juga menulis ataupun menyanyi ya, masak ya. Supaya kita ada minat, ada skill yang lebih. Saya melukis sejak daripada itu setiap hari ya. Kerana sudah hampir ada 7,000 lukisan sketches kot. 7,000 lah sketches. Buku pun sudah banyak. Sampai itu saya mula kembali berpameran dan sehinggalah saya bertemu dengan Nyoman. Itu bila saya melihat teman saya itu ada friend dengan Nyoman, jadi saya pun inbox Nyoman, boleh tak saya pergi melihat dia punya ke Ubud ya. Dia kata bisa saya datang. Jadi di situ menambahkan minat saya bila melihat Nyoman dengan anak-anak tu. Dan saya terus teringat pada zaman saya kanak-kanak dulu bagaimana guru itu membantu saya, dan saya rasa ini orang yang betul untuk saya ikuti. Kan? Saya melihat kesungguhan Nyoman sebagai
sebagai seorang yang dewasa tu membantu anak-anak, bahkan saya mengembali kenapa saya tidak seperti itu semula. Jadi saya akhirnya saya mengambil pengalaman Nyoman itu sebagai satu inspirasi kepada saya untuk terus berkarya lebih tekun di samping membantu anak-anak yang lain untuk ke depan. Nah, Cikgu, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan sebagai seorang perupa? Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi maknanya itu yang pertamanya sebab Facebook. Facebook satu, Instagram satu, kan Instagram satu. Jadi kita harus melukis walaupun tidak ada orang like pun tidak apa. Jadi kita itu training ya, sebagai satu jiwa kita sebagai makanan ya. Kalau kita tidak training hari-hari kita akan hilang. Ditambah pula saya ini bukannya 100% sebagai seorang pelukis, saya juga ada kerja tetap. Bila kita mempunyai salary yang tetap, kita akan merasa ini tidak penting. Sebab saya melihat ramai teman saya yang pandai melukis, mereka sudah bekerja saja mereka abaikan. Jadi bakat itu hilang begitu saja. Okey, kemudian saya selepas saya aktif, kemudian saya menyelusuri Facebook kan, melihat apa program yang ada. Pada tahun 2019 dia ada satu program yang melibatkan pelukis papan atas yang di Malaysia terkenal Dia ada satu bengkel itu. Yang jadi saya coba aja sebab saya bilang kalau ada rezeki, moga dengan rezeki anak-anak Sanggar Baris ini, saya bisa masuk. Alhamdulillah, saya diterima masuk dan saya satu-satunya bukan pelukis yang terkenal. Yang tidak orang kenal pun, tapi rezeki itu, rezeki anak-anak barangkali kan saya bisa diterima itu. Saya begitu Nyoman, saya kata saya akan wakil Sanggar Baris, saya mau Nyoman tulis satu surat, ya, dan juga mengirim cendah hati kepada mereka supaya mereka akan ingati kita itu. Alhamdulillah, itu yang pertama kali mereka terkejut. Ada satu persatuan daripada Bali mengirim surat tanda pengenalan dan sebagainya itu. Terima kasih. Dan akhirnya saya dipanggil lagi lepas itu. Saya dipanggil lagi bukan seterusnya itu. Oh, yang pameran 6x6 itu ya? Yang 6x6 tu saya mengenali cikgu di dalam kumpulan-kumpulan itu. Bila tu saya ada peluang jumpa cikgu. Jadi di situ kita akan mula ada bertemu. Dia akan ada bilang dia akan ada banyak connection. Connection tu makin banyak dari situ. Itu kali okey. Lepas itu jadi banyak. Kemudian yang agak menariknya tu saya bertemu dengan pelukis daripada luar negara daripada Singapura itu dalam satu camp yang dipanggil Gumum itu daripada Filipina, daripada Singapura Jadi saya berkumpul dengan mereka 1 minggu Itu camp itu adalah untuk melestarikan seni di Pahang dan juga untuk menjaga satu tasik yang sudah dicemari itu. Jadi kami di sana diberi 1 minggu untuk melukis, melakar dan memberi cadangan bagaimana untuk memprogreskan tempat itu supaya lebih terjamin, lebih hiduplah daripada pollution daripada pembangunan yang tidak teratur itu. Alhamdulillah. Jadi dengan kita ada seni ini, kita mampu menyedarkan masyarakat Jadi kita gunakan seni sebagai satu medium. Sebab dia melibatkan mancanegara tu. Jadi saya pun belajar banyak pada mereka daripada Filipina, daripada Singapura, daripada Indonesia pada 2 teman daripada Jogja dan juga daripada Semarang Itu yang sangat luar biasa bakat mereka. Jadi saya sangat selit bila melihat orang luar ni baru kita terbuka punya mereka ada lagi talent, lagi very talented. Nah, apakah sering mengikuti pameran charity, Cikgu? Dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity? Karena ini kalau betul-betul pameran yang charity ini yang pertama kali. Seperti yang saya beritahu tadi itu, charity yang saya beri kita percuma itu saya tidak itu secara tidak resmi. Yang ini secara resmi itu ideal resminya adalah pertama kali. Dan saya rasa sangat teruja dan sangat bertuah dan to be honored to join this group kan. Dan itu bila charity ni kita juga akan melihat satu rasa yang sangat berbeza itu Maknanya pelukis itu melukis bukan kerana uang semata-mata tapi kerana rasa kemanusiaan itu. Apabila lagi saya diundang pula untuk
melihat program ini, bagaimana seniman itu menceritakan keadaan mereka, anak-anak itu menceritakan. Jadi saya rasa lebih tersentuh, lebih rasa meningkatkan sensitiviti kita sebagai seorang pelukis itu, kan. Jadi kita rasa akan lebih kita boleh sharing pengalaman mereka, kita boleh membangkit lagi semangat untuk menghasilkan karya berdasarkan pengalaman mereka itu. Silakan Cikgu. Ini lukisan apa dan di mana Cikgu? Okey, lukisan ini saya menggambarkan satu tempat yang saya sebut tadi itu, Taman Negara itu yang berusia 160 tahun itu, kan ya. Dia ada airnya, dia ada sungainya, dia ada gunung-gunungnya itu ya. Jadi yang saya mengambil ilham daripada lukisan Bali sebenarnya ini. Sebab saya ke sana melihatnya bagaimana kalau saya mengambil inspirasi daripada sana itu saya masukkan ke sini sebab di Malaysia ini sebenarnya kita tidak ada lukisan khas ya. Kalau kita pergi ke Jogja ini kita tahu ini Jogja punya lukisan kan. Kali ini Thailand punya lukisan. Ada 4 negara di ASEAN ini yang tidak ada identiti. Yang satunya Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei. Itu kena akui kan. Kalau kita pergi ke Vietnam dia ada lukisan ciri khas. Jadi itu memang tidak ada itu. Jadi itu saya coba mencipta satu image yang coba ada ciri-ciri Malaysia itu, ciri-ciri Melayu itu. Tapi kita kena ambil juga daripada yang negara-negara berdekatan supaya nampak Nusantaranya itu. Itu yang akhirnya itu saya ambil daripada batik itu. Ini batik Malaysia dengan Indonesia dia berbeza ya. Ya. Jadi harap-harap tidak berlaku pertengahan lagi lah. Di Malaysia dia lebih pada abstrak gitu ya. Dia lebih pada abstrak, motif-motifnya terlalu bebas ya. Motif-motif tidak ada bentuk figuran tetap ya. Jadi kalau yang kita buat batik ini, kalau kita buat yang kulit nanti orang Thailand, orang Indonesia dia boleh claim ini yang dia punya kan. Jadi saya cuba mencipta satu yang baru itu berdasarkan pergerakan air semua itu masukkan unsur-unsur batik itu dan juga motif-motif batik seperti pokok-pokok itu supaya ada sikitlah sentuhan Nusantara itu. Dalam peringkat mencoba itu. Mungkin teman-teman yang ada di sini belum pernah dengar Cikgu, saya punya teman dosen di Bandung ya. Teman dia itu seniman yang punya galeri di Twin Tower. Oke. Ya, nggak tahu namanya siapa. Tapi terkenal di Malaysia katanya. Nah, ini hampir apa yang diucapkan oleh seniman Malaysia itu dengan Cikgu sama. Mungkin teman-teman yang di sini belum pernah dengar. Apakah benar kalau seniman-seniman Malaysia cari ilham, cari inspirasi dari Indonesia? Hendak saya jawab ya. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya sebab apa? Kebanyakan kita ini nenek moyang asal daripada Indonesia. Saya ada Sugalu Aceh kan ya. Jadi Siam Buada, Cina Buada. Jadi saya Aceh lah, Aceh. Jadi saya itu akan pergi ke Aceh melihat ya. Jadi apapun pada akhirnya nanti walaupun kita berada di sini, kita akan ke belakang juga mau melihat apa sebenarnya yang perlu kita bawa untuk next generasi. Dan jadi cara terbaiklah kita akan ke negara yang berhampiran yang kita ada nenek moyang di situ. Jadi saya akan ke Indonesia melihat, cari ilham, petik bawa balik ke sini. Terutama ini adalah bentuk-bentuk tradisional seperti craft tangan, seni tampak, seni ukiran ya yang banyak persamaan di sini ya. Yang banyak persamaan. Barangkali mungkin ditiru bulat-bulat di barisan dibawa ke sini. Dia buat sesuai kan. Ya. Tapi sebab mungkin sudah ada asimilasi gitu kan. Tapi kalau di sini kalau kita pergi ke Pulau Riau tu tak akan sama. 100%. Pulau Riau, Pulau Tanjung Pinang tu kan mau daripada pakaian, seni bina rumah hampir sama. Betul juga dengan Palembang ya hampir sama. Itu juga dengan Minangkabau ya. Dan ada satu negeri memang
memang itu memang Minangkabau tu. Jadi tidak boleh lari, itu memang Minangkabau, negeri sembilan tu. Memang sebiji di apa nama di Bukit Tinggi sama itu. Jadi memang sebenarnya memang diasal daripada sana semua itu. Datang kemari membuka tanah itu, dan bahasanya pun hampir sama. Ya. Jadi itu keperluan kita ke sana sebenarnya untuk mencari kita punya root kita balik. Kan? Itu seniman yang dari yang di Twin Tower itu katanya bisa tinggal di Indonesia 1 minggu, 2 minggu seperti Cikgu itu. Cari saya bisa tinggal inspirasi, itu. cari inspirasi pulang lukis begitu. Ada ya. Saya suka sekali ini lukisan waktu, ini kok berbeda ya waktu saya lihat lukisannya di katalog. Punya siapa ini, tapi belum ada nama waktu itu. Oke, silakan Cikgu. Ini adalah sama, tapi masih lagi ada unsur batik ya dalam di belakang kan. Jadi batik ini dia banyak bentuk ya. Ada yang putus-putus, ada yang satu tali sebagainya yang kita kan ya. Jadi saya mengambil inspirasi itu dimasukkan ke dalam karya saya. Kalau dilihat ini seperti hippies ya, seperti rekaan hippies. Motif tahun 70-an dulu kan dia ada satu hippies ya. Satu corak hippies. Tapi sebenarnya dia itu daripada batik juga tu. Saya rasa daripada batik ya. Kemudian diambil oleh orang-orang bule, dibuat kain hippies ya. Kalau kembali kepada fashion, kebetulan saya memang belajar fashion, jadi saya boleh relatekan ya. Jadi di era itu dia ada banyak corak seperti ini. Yang saya rasa itu mereka mengambil daripada Asia barangkali, datang ke Malaysia barangkali. Itu ramai anak-anak muda pada zaman itu, mereka kan suka menggembara kan. 70-an kan, jadi mereka pergi ke Thailand, ke Malaysia, Indonesia. Jadi saya rasa mereka mengambil motif ini, dibawa kembali dan dikreatkan satu fashion, diberi nama hippies. Tapi sebenarnya saya rasa ini asalnya mungkin daripada Singapura atau Malaysia sebenarnya di itu. Sebab zaman itu Malaysia dengan Singapura itu berkongsi muzik, filem semua sekali. Gitu. Nah, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan, Cikgu? Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Pada usia yang sebegini sebenarnya saya tidak resah. Saya lebih stabil kan. Barangkali kalau saya muda dulu mungkin saya akan ada benda yang saya mau tonjolkan, rasa marah, emosi. Tapi bila kita sudah berusia pada usia seperti ini, barangkali itu saya cuma lebih kepada mau mencari identiti, membina identiti dan memberikan pada satu negara saya. Inilah yang perlu kita bawa ke masa depan ya. Sebab saya melihat Nyoman dalam proses itu dia sangat menitik beratkan antara moden dan juga tradisional ya. Sebab dia satu-satu pelukis Bali yang cuba mengimbangkan dua itu. Saya belajar seni ini, ambil pendidikan itu, dia ada satu subjek yang kita mengkaji ya. Jadi saya mengambil inspirasi ini supaya kita ada mencipta satu untuk kita sesuaikan dengan keadaan yang akan datang. Sebab kalau kita lihat ya, kalau di dunia ini kan, lukisan moden itu semuanya hampir sama. Sudah tidak ada beza lagi dah. Kecualilah kita pergi ke dalam, kecuali kita pergi kepada pelukis yang masih lagi memegang unsur tradisi, boleh kita menyebabkan perbedaannya itu ya. Kalau pergi pada pelukis yang pergi ke Bali, ke Jogja yang masih lagi memegang unsur perwayangannya itu kan ya saya sudah lupa ya nama aliran itu ya, nama genre itu ya. Jadi Klidi apa ya, lupa. Klidi ya satu itu. Lidi ya. Ada yang ada satu istilah tu yang di Bali itu. Saya lupa, hendak catat tadi. Ini kelihatannya Nyoman masuk ini. Memang ada ya? Galaksi ini, biasanya Nyoman pakai Galaksi. Coba aja, bener apa enggak tahu deh. Ada? Enggak tahu ini. Siapa ya pakai Galaksi? Biasanya Nyoman pakainya Galaksi soalnya. Ya. Itu kadang-kadang itu pentingnya kita
kita berhubung dengan orang supaya kita dapat inspirasi itu. Dan kita boleh meminjam, boleh mengambil semangatnya itu untuk kita bawa. Sebab dalam sebagai seorang seniman juga kita memerlukan ikatan dan juga perbincangan dan juga satu pertukaran idea itu ya, supaya kita boleh berkembang berkembang dan sambil kita menjaga warisan kita. Sebab saya rasa sejarah Asia ini sebenarnya dia sama aja. Tapi oleh kerana perubahan pemerintahan, agama menyebabkan ada benda-benda yang kita patut kita buangkan mengikut kekumpulan itu. Dulu saya rasa seni ini antara Thailand, Malaysia ataupun semua sama kan, semua sama. Kalau kita lihat seni tradisional Thailand dengan Indonesia hampir-hampir sama. Cuma bunganya saja berbeza. Kalau Indonesia tu bunganya barangkali ke kiri. Thailand tu barangkali ke atas tapi ke tengah. Betul tak kata sebab sudah lama di Thailand kan. Pasti sudah lihat ya. Saya nggak perhatiin bunganya ya. Itu kalau kita tengok di Wat Thailand tu bunganya itu sudah bercabang-cabang kan, kalau di Kelantan tu bunganya satu arah saja itu. Tapi tak akan sama itu. Barangkali Malaysia itu mungkin ke atas dulu bunga itu kan. tapi oleh kerana masa, oleh kerana perubahan dari segi pemerintahan, penjajahan dan juga agama menyebabkan benda itu hilang. Ada yang mempertahankan, ada yang hilang. Oleh kerana terpaksa mengikuti perubahan itu. Jadi kita yang merasa perlu bawa balik. Perlu bawa balik, waduh. Supaya kita ada identiti. Sebab identiti adalah satu anugerah Tuhan sebenarnya. Yang sangat besar. Tuhan cipta ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kita mengenal. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya kepada Cikgu. Cikgu open-minded sekali. Saya harap faham ya saya cakap bahasa Melayu ya. Sebab teman saya sudah beri amaran jangan ngomong bahasa Indonesia. Mereka mau melihat. Saya bisa ngomong bahasa Indonesia sebenarnya bisa sikit. Oh bisa. Ya. Tapi sudah diberi amaran oleh teman itu jangan ngomong Indonesia. Oke, teman-teman mungkin Mas Wiri ya, Pak Muslim. Cikgu kalau Cikgu siapanya yang dari Aceh, Cikgu? Maksudnya bagaimana tu? Daripada ASEAN? Aceh. Aceh itu sebelah ibu saya itu. Jadi ibu saya itu dia sudah lama kemari. Mereka tu Aceh Lamno itu, yang Aceh Lamno yang bermata biru itu. Saya dulu ada keturunan yang bermata biru, tapi sudah bila ke saya semuanya sudah hitam. Kulit hitam, mata hitam, tu sudah hitam. Tapi saya nampak melihat itu yang akan bulat. Oh, oke. Mereka dari mana ya? Cikgu ya? Dari Aceh, dari Lamno. Oh, bukan maksudnya suku Aceh asli. Tinggalnya. Bukan. Mereka suku Aceh asli memang. Suku Aceh asli. Oh, iya, interesting. Tapi di Aceh kan dia ada banyak-banyak suku kan. Dia banyak-banyak yang tu. Tapi dia ini yang bermata biru. Mata biru yang berperang itu saya nampak melihat itu. Satu kampung itu yang bermata biru itu. Ada tu sampai sekarang masih ada ya? Itu sudah yang bermata biru itu sudah tidak ada, tapi ada lagi. Tapi mereka masih lagi ada tu itu yang di dekat Kedah itu di Yan itu. Mereka lagi masih lagi menutur bahasa Aceh lagi. Oh, wow, interesting ya. Nah, kalau keturunan Cina dari mana? Dari ibu saya juga. Oh, ibu juga dari Cina. Ibu juga. Oke. Melayunya dari mana? Palembang atau dari Thailand. Oh, Thailand. Thailand Kelantan. Thailand Kelantan itu. Oh, oke. Itu ya. Kalau ayah dari mana?
Ayah saya itu keturunannya itu asal daripada daripada Kelantan belah-belah Patani itu. Oh, Patani. Oh, oke, oke, oke. Wow, Malaysia, Indonesia, Thailand. Itu banyak tu di Malaysia itu India pun ada, semua itu banyak. Iya, Datuk iya, Mahathir iya. pun India kan. Datuk Mahathir pun campur India. Oke, terima kasih Cikgu atas Ya. partisipasinya dalam pameran ini. Okey. Ya, Sama-sama. semoga ada yang Itu, beli, Cikgu. Okey, insya-Allah doakan. Saya sebenarnya untuk ni lukisan saya ini sebenarnya tidak boleh dijual sebab apa, tidak boleh dikirim ya, dikirim itu semua itu saja. Kalau mau beli juga boleh, tapi mungkin lambatlah untuk Iya, mengantarnya. iya, iya. Sebab Malaysia sekarang ni masih lagi tutup ya. Iya, iya. Dia menutup. Jadi saya cuba sebelum lockdown saya pergi bertanya lagi. Boleh tak dikirim barang ini ke Indonesia? Sebab ada banyak barang untuk nyoman, untuk ni, untuk anak-anak. Masih lagi tidak dibenarkan lagi. Oh, Semua company itu menyebabkan tidak dihantar lagi. nanti Itulah kalau mau beli bisa. sewa pesawat. Enggak mampu lah pesawat itu. Oke, terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih. Terima Selamat kasih, malam terima semua. kasih. Selamat Hari Raya Ya. Aidilfitri Maafin. Minta maaf kalau ada terkurang apa ya. Maaf lahir batin. Okey. Selamat malam. Malam-malam.